setelah Mbak Mita sudah menjelaskan bahwa anaknya ini tidak normal, maaf, maksudnya suka sesama sejenis, keluarga suami juga mendukung gitu maksudnya? Yang masalah tanggung jawab aja, jadi masalah tanggung jawab dia terhadap anak sama saya tuh dihilangkan, maksudnya tuh ditutupi lah dari dia. Tapi kalau masalah dia sakit, karena kan saya sudah berulang kali, ayo kita berobat, karena tanggung jawab saya juga untuk dia sembuh. Mbak Mita sudah berusaha mengajak suami untuk berobat ya, supaya benar-benar kembali normal seperti suami istri gitu. Tapi tanggapan suami marah. Keluarga juga tahu, keluarga sudah saya ceritakan juga. Keluarga Mita, bagaimana kalau dari pihak keluarga Mita? Keluarga Mita juga kagetnya setelah saya mau pisah. Saya ceritakan apa yang terjadi, kaget. Karena selama ini kan suami itu sangat dihargai benar di keluarga. Jadi pas udah tahu, oh kok bisa seperti itu, kagetnya bukan main kan. Ustaz, ini dengan kondisi seperti ini kan pasti yang jadi korban adalah anak. Ya. Anak-anak harus menerima ini keadaan orang tuanya seperti ini gitu. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Yang pertama tadi Mbak Indi, ada hal penting tadi yang dilakukan oleh Mbak Mita kepada anaknya. Saya kira ini positif. Jadi para pemirsa, kalau ada, mohon maaf ini, kalau ada pasangan suami istri yang karena berbagai macam hal di rumah tangga akhirnya berpisah, maka jangan sekali-kali diantara baik dari bapak maupun dari ibunya menceritakan aib masing-masing bapak dan ayahnya, bapak dan ibunya kepada anaknya. Jadi kayak Mbak Mita tadi sudah mengajarkan kepada anaknya bahwa bapaknya apa ini penting. Supaya apa? Supaya anak mendapatkan kepercayaan dirinya, bahwa bawahnya baik-baik saja. Sebab kalau diceritakan bapaknya ini rusak begini, betapa hancurnya itu psikis daripada anak. Jadi anak dibesarkan, biarkan nanti suatu saat kalau dia dewasa, dia mengetahui dengan sendirinya dan akalnya sudah sampai untuk memahami kasus yang terjadi pada kehidupan bapaknya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mbak Mita adalah kemudian misalkan dengan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa memberikan nafkah kepada anaknya. Ini adalah hal yang luar biasa, saya kira. Ini adalah salah satu contoh etos kerja seorang wanita ketika ditelantarkan oleh suaminya. Dan tidak sepatutnya seorang suami menelantarkan istrinya. Apapun alasannya, Islam tidak mentolerir perilaku seorang suami yang kemudian membiarkan istrinya begitu saja tanpa ada tanggung jawab memberikan nafkah, terutama dalam nafkah lahir dan nafkah batin. Kalau nafkah batin mungkin tadi Mbak Mita bisa menyampaikan, tapi nafkah lahir sekurang-kurangnya juga harus diberi karena ada tanggung jawab dari istrinya dan kemudian tanggung jawab untuk anaknya. Lah, berikutnya adalah ketika dengan ada ikhtiar, misalkan bagaimana mengajak berobat. Ini saya kira inilah pentingnya pemahaman. Jadi kalau suami memiliki kekurangan, tidak sepantasnya kemudian ditutupi di depan istrinya, diceritakan. Begitu juga istrinya harus siap menerima kekurangan dari suaminya. Inilah yang kemudian masing-masing saling menggenapkan. Menikah kan menggenapkan. Makanya kan kata Nabi, orang sebelum menikah itu separuh agamanya. Tapi ketika sudah menikah maka berarti sudah jangkeplah, sudah penuh lah. Itu maknanya adalah untuk menggenapkan daripada pemahaman keagamaan dalam kehidupan berkeluarga tadi itu loh. Kalaupun misalkan sudah bercerai, misalkan tetap kewajiban itu adalah jadi ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Betul. Anak tetap adalah anak adalah tetap, dan suatu saat nanti ketika orang tuanya punya harta benda, anaknya bisa mewarisi daripada ayahnya. Tidak bisa dipungkiri, berpisah status pernikahan dengan Mbak Mita misalkan suaminya, tapi anaknya tidak terpisah, dia tetap. Andai kata suatu saat nanti laki-laki ini menikah lagi, maka anak ini tetap bisa mewarisi daripada harta benda daripada anak. Inilah betapa indahnya Islam mengatur dalam rangka apa? Dalam rangka tujuannya adalah supaya keluarga itu bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini Pak Ustaz. Ini tadi sebelum kita syuting, kita minta untuk calon mantan suami. Klarifikasi masalah. Insya Allah di sini kalau misalkan ada Pak Ustaz bisa menjembatkan gitu. Iya. Ya sekarang kita sudah terhubung dengan kita namanya samarkan menjadi Mas Roni. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Di sini kita mendapat informasi nih Mas, katanya Mas ini sebagai suami dulu tidak memberikan nafkah pada istri Mas ya, yang sewajarnya gitu. Ya. Apakah benar itu? Mas, denger ya. Gimana saya mau ngasih uang untuk anak saya? Iya. Orang anak saya aja dihalang-halangi, saya ketemu sama anak saya masih minta. Nanti kalau uang saya diambil anak sama minta gimana? Oh sebenarnya, saya. maaf ya Mas Roni. Sebenarnya Mas Roni
punya niat untuk memberikan nafkah uang, cuman takut aja diambil sama Mbak Mita gitu selama ini. Iyalah, karena saya merasa dihalang-halangi, dia pindah-pindah, saya cari nggak temu. Iya, halang-halangi ya Mas ya. Apakah benar itu Mbak Mita? Mbak Mita mencoba kayak gitu? Ya, dia cerita juga sama orang kayak gitu semua sih, sama teman-teman kantor. Kalau saya menghalang-halangi, dia kan seorang laki-laki. Mita, emang bener kan kayak gitu Mita? Oh iya. Ini iya. coba didengarkan dulu Mas penjelasan. Dia kan seorang laki-laki Iya. ya Mas ya. Iya. Paling enggaknya dia bisa datang ke rumah ataupun dia telepon rumah orang tua saya juga dia tahu kok. Kalau memang dia mau bertanggung jawab. Iya. Baik, Assalamualaikum Mas Roni. Ya, waalaikumsalam Pak Ustadz. Maaf Mas Roni, saya sekedar ya, kita berbagi nasihat. Saya juga menerima nasihat dari orang lain, saya juga memberi nasihat pada orang yang perlukan. Jadi kalaupun begini, kalau hubungan suami istri, kalau ada kekurangan, saling melengkapi, saling memaafkan. Nah, saya mendengar memang ini suami istri sudah terputus, tapi kan masih ada anak. Jadi mohon maaf kalau Mas Roni misalkan tidak memberi nafkah uang pada istri nggak apa-apa, tetapi kepada anak masih ada kewajiban. Apalagi anak ini adalah merupakan investasi yang sangat berharga, harta yang sangat berharga bagi Mas Roni. Jadi kalau tadi Mas Roni misalkan, wah nanti kalau saya ngasih uang kemudian jangan-jangan nanti diambil Mbak Mita misalkan, ya mungkin Mita bukan mengambil tapi kemudian nanti untuk keperluan pada anaknya. Inilah saya kira pentingnya antar kedua orang tua. Boleh ada istilah mantan istri, ada mantan suami, tapi perlu diketahui tidak ada istilah mantan anak. Saya kira inilah hal yang berharga Pak Roni, mudah-mudahan untuk kedepannya, jadi yang sudah tapi menatap kedepannya, tanggung jawab sampai anak ini dewasa tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya juga lah. Dalam kaitan ini adalah kepada Pak Roni, mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya Pak Roni sehingga tanggung jawab ini dapat diemban dan mudah-mudahan Allah memberkahi atas ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Roni. Makasih Mas Roni. Iya. Ya, sekarang Mbak Mita, setelah Mbak Mita sudah komunikasi dengan Mas Roni, Mbak Mita nanti setelah pulang dari sini apa yang ingin Mbak Mita lakukan? Perbaiki atau bagaimana? Ya itu tergantung dia dengan keluarganya aja Mbak. Yang Mbak Mita inginkan tuh apa? Setelah ini kan sudah bercerai nih, ada nggak keinginan yang lainnya? Saya lebih fokus ke anak aja sekarang. Lebih ke nafkah? Iya, saya bertanggung jawab sama anak saya karena itu kan tanggung jawab saya untuk membesarkan dia, menafkahi dia sampai dia dewasa nanti. Jadi ini yang diinginkan ya. Ya semoga dengan acara tawakal ini ya Pak Ustadz ya, tergugah hatinya Mas Roni dan juga mau memberikan nafkah untuk anaknya Pak Ustadz ya. Terima kasih atas bincang-bincang kita ya. Kita yang sabar Mbak Mita ya. Pak Ustadz, mungkin sebelum kita tutup acara tawakal pada pagi hari ini ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz. Ya, yang pertama untuk Mbak Mita harus memiliki kesabaran. Ini sudah sabar, tapi perlu ditingkatkan sabar. Yang kedua yang perlu ditingkatkan adalah mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya ayahnya anaknya ini, yaitu Mas Roni, supaya komunikasi pada anak ini tidak semata-mata memberikan nafkah untuk akhir tadi, tapi juga hukum anaknya supaya baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga banyak berdoa, mudah-mudahan Allah lindungi anaknya Mbak Mita. Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah anakku menjadi anak yang soleh. Ini menjadi penting sekali. Kemudian berikutnya bisa juga dibaca Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan fardhu. Ya Allah, berkuatkanlah dalam diriku ya apa supaya dan karuniakanlah anak-anak keturunanku menjadi mudah-mudahan kelak juga anak-anakku menjadi orang-orang yang baik dan digolongkan pada orang baik. Ini menjadi penting sekali. Jadi kesabaran yang terakhir adalah tetaplah berkhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah sedang menguji, mungkin Allah punya cara lain yang kelak nanti Allah akan menaikkan maqam atau derajat dari Mbak Mita, mungkin tidak melalui Mbak Mita tapi melalui anaknya. Inilah yang senantiasa kita tumbuhkan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Mita sudah nggak lega ya? Nanti setelah acara ini Mbak Mita mau komunikasi dengan Ustadz, silakan ya. Mungkin ada amalan-amalan, tadi kan sudah diberikan amalan oleh Ustadz ya. Insya Allah dengan pagi hari ini acara tawakal ini semuanya kembali baik. Itu doa kami semua ya, mari ya. Terima kasih Mbak Mita. Baik, terima kasih Mbak Mita sudah mau sharing kepada kami. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Baik pemirsa Tawakal, alhamdulillah sampai di sini dulu acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wirix dan rekan saya Angelega pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.